bersyukur ya, hari ini kita kembali punya waktu untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah Komisi Anak GKI Batu. Gimana adik-adik? Sudah siap belum untuk mengikuti ibadah? Oke, kalau sudah siap, sebelum kita memulai ibadah hari ini, Kak Lisa mau ngasih satu pengumuman nih, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 kita akan sama-sama merayakan Paskah. Tapi ibadah kali ini akan kita ikuti bersama-sama lewat aplikasi Zoom yang nanti linknya akan dibagikan menyusul. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan bersukacita bersama-sama, dan Kak Lisa dan juga Kak Sania berharap adik-adik di rumah mengikuti gerakan dari lagu yang akan kita nyanyikan. Kita akan sama-sama menyanyi dari lagu Mari Kita Bersukaria. Yuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Iya adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami supaya kami bisa beribadah walaupun secara online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami supaya kami boleh belajar firman-Mu dan memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Nah, Kak Lisa mau tanya dulu nih sama Kak Sania. Kak Sania biasanya suka rebahan nggak? Suka. Oh, sama kalau gitu Kak. Kalau adik-adik ada yang suka rebahan dan bangun siang nggak? Ada? Ada Wah. pasti ya kayaknya ya Kak. Iya, pasti semua suka rebahan kan? Siapa yang nggak suka rebahan? Benar banget. Nah, pertanyaan lagi nih, ada nggak adik-adik yang suka TikTokan dan nonton video-video di YouTube? Ada? Kak Tania suka. Iya, aku juga suka Kak. Nah, adik-adik, aktivitas yang sudah Kak Lisa sebutkan tadi itu pasti membawa kita kepada kesenangan. Kita jadi happy kan, bisa main TikTok, bisa nonton YouTube, bisa rebahan di rumah, santai-santai. Itu membuat kita senang. Tapi Kak Lisa dan Kak Sania mau ngingetin nih adik-adik, bahwa ada loh kesenangan yang jauh lebih besar dan lebih luar biasa dari itu, yaitu ketika kita disayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati hidup Kak Sania, hidup Kak Lisa, dan juga hidupnya adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi nih. Masih semangat kan? Oke, ayo kita berdiri lagi yuk. Sudah berdiri semuanya? Oke, terima kasih. Kita akan memuji Tuhan. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku,
padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Hadap kanan. Pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam pam. Kita pujikan sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam pam. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitab kalian, siapkan duduknya dengan tenang, kita bersama-sama ya belajar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Ambil sikap hormat, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, bahkan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kembali kami juga akan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua diberi roh ketekunan, kesetiaan untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Lengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dengan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sudah 1 minggu ya. Minggu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan. Sekarang kita belajar lagi tentang firman Tuhan. Wah, adik-adik, tidak terasa ya? Tidak terasa waktu berjalan terus adik-adik. Sekarang kita sudah masuk bulan April. Wah, coba sih saya mau tanya ini. Selama bulan Maret ini ada pengalaman yang menyedihkan enggak ya dari kalian? Wah, pasti ini ada yang ngomong, ya banyak lah ya, banyak lah Kak Jum ya. Tapi mungkin bisa jadi enggak, happy-happy saja itu ya. Nah adik-adik, tapi pada faktanya kita ini seringkali loh ada rasa sedih,
ada rasa bosan, buring istilahnya, kadang nggak mood itu ya. Wah, kira-kira ketika dalam situasi seperti itu, apa ya yang dilakukan adik-adik? Adik-adik, Kakak Jum pernah ya ketika PTM berlangsung, ini Kakak Jum bertanya ke murid-muridnya Kakak Jum. Yang Kakak Jum tanyakan adalah bagaimana saat sedih, bagaimana mengatasi bosan, bagaimana ketika stres. Jawabannya bermacam-macam loh adik-adik ya. Yang misalnya sedang bosan, entah tugasnya banyak, entah bosan di rumah karena tidak boleh keluar ya. Jawabannya apa? Ada yang saya tidur kalau stres. Apakah tidur membuat kamu bahagia? Ya paling tidak stresnya hilang. Tidur, enak sudah. Yang satunya lagi jawab, ya selancarlah di medsos. Lihat di medsos informasi-informasi terkini ya. Tentunya aja yang berkaitan dengan yang remaja-remaja ya. Kalau anak-anak mungkin yang anak-anak gitu ya. Wah, itu supaya tidak stres, menghilangkan sedih. Ada lagi yang menjawab, ya pergilah keluar dari rumah, entah kemana, sudah jalan kemana-mana sudah, pokoknya keluar dari rumah daripada bosan. Apalagi mendengar itu radio yang suka teriak-teriak itu, ayo mandi, waktunya sarapan, kerjakan tugas dan lain sebagainya itu, keluar aja. Ada juga loh adik-adik ya, yang ketika hatinya sedih, susah, gitu ya tiktokan saja, ya pasang di status tiktokan ya. Terus statusnya sudah diberi catatan lagi ya, daripada susah happy saja, gitu ya. Wah, adik-adik ternyata untuk mengatasi susah, sedih, stres, ya, pusing, banyak cara, ya. Setiap anak punya cara macam-macam, ya, berbeda-beda. Wah, adik-adik, ini pun dialami oleh penduduk Yerusalem, ya. Penduduk Yerusalem yang saat itu juga sedang stres, sedang sedih, susah karena dibawa jajahan bangsa Romawi. Wah, mereka betul-betul membutuhkan hiburan. Untuk itu adik-adik, nanti adik-adik bisa buka pada Markus 11 ayat 1 sampai 12. Bagaimana cerita tentang penduduk Yerusalem yang begitu mengharapkan hiburan, kesenangan untuk mengatasi stresnya. Ya. Nah, tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Adik-adik, bagaimana ya bangsa Israel mengatasi susah hatinya, stresnya karena ditekan oleh bangsa Romawi? Nah, ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk, saksikan video berikut. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya.
Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya, adik-adik sudah menyaksikan ya bagaimana penduduk Yerusalem ketika menyambut Yesus datang, apa yang mereka lakukan? Waduh, mereka ada yang membuka baju, palem-palem dipotong untuk menyambut Yesus yang datang saat itu. Gembira sekali ya mereka ya. Ya, mereka gembira sekali karena apa? Mereka menganggap kedatangan Yesus saat naik keledai itu untuk membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Yang mereka pikirkan tuh dangkal sekali adik-adik. Mereka seakan-akan melihat Yesus datang ini bahwa saat itu mereka akan bebas dari penjajahan. Mereka akan terlepas dari bangsa Romawi. Itu yang mereka pikirkan. Padahal Yesus datang tidak hanya melepaskan itu. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia, membebaskan manusia dari dosa-dosa mereka. Tidak saja jajahan secara fisik ya, secara manusiawi, tetapi dibebaskan dari dosa mereka, diselamatkan dari maut. Wah, adik-adik, penduduk Yerusalem tidak mengerti itu. Yang mereka bayangkan bahwa mereka susah, mereka harus mendapatkan jalan keluar. Wah, Yesus datang dianggap jalan keluar untuk membebaskan dari penjajahan. Wah, adik-adik, ini pun sering dialami oleh kita semua. Saat kita sedih, seringkali kita mencari jalan keluar yang singkat-singkat saja, yang cepat ketemu, pokoknya happy dulu. Padahal ketika kita selesai mungkin tugas banyak, dimarahi mama, dimarahi, ditegur papa, guru mungkin ya, atau sedang bosan di rumah, ke sini tidak boleh, ke situ tidak boleh, misalnya begitu. Pelarian kita seringkali salah. Main game aja lah, TikTokan aja lah. Apakah itu dosa? Tidak, tidak dosa. Tetapi ketika kita fokus mencari kebahagiaan dengan cara itu hanya sementara sifatnya. Selesai, persoalan ya tidak selesai. Ketika tugas menumpuk, kita tinggal tugas itu, kita cari hiburan, entah kita lihat di YouTube ya, tayangan-tayangan yang menarik. Selesai acara di YouTube,
tugasnya langsung selesai? Tidak. Tugasnya tetap menumpuk, tidak dikerjakan, ya kan? Iya. Ketika mama teriak-teriak mungkin ya, ayo cepet mandi, sarapan, tata kamar tidurnya. Kita tidak melakukan itu, kita pergi, entah kita pergi bermain ke rumah teman atau aktivitas yang lain, pokoknya menghibur diri. Pusing di rumah, dimarahi terus, diteriaki terus. Nah, apakah ketika selesai, ketika kamu merasa senang tadi, mungkin dengan temanmu, mungkin dengan siapapun ya, pulang, apakah tugasmu selesai? Mama akan diam saja ketika tidak dilakukan pekerjaannya? Tidak. Mama akan tetap menegur sampai kamu melakukan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, itu bentuk kesalahan kita, ya. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sumber sukacita yang sejati itu hanya ada pada Yesus. Ketika kita mencari, datang kepada Yesus, maka sukacita itu tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena sukacita yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita itu sukacita yang abadi, ya. Kita akan tetap melakukan tugas kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Ketika kita ditegur oleh orang tua kita, guru kita, karena kita punya sukacita dari Tuhan, kita tidak marah, kita tidak lari mencari kegembiraan di tempat lain, tapi kita akan, oh, saya salah ya, saya harus menyelesaikan dulu tugas saya. Wah, ketika tugasnya sudah selesai, wah, senang sekali. Nah, itu contoh sukacita yang tidak pernah hilang. Karena apa? Sukacita yang diberikan Tuhan menuntun kita untuk hidup benar. Nah, adik-adik, yuk mulai sekarang ya, boleh main game, boleh main TikTok, boleh upload apapun, boleh, maksudnya yang positif, boleh, tetapi ada batasnya. Jangan sampai lupa dengan ibadah, jangan sampai lupa berdoa, jangan sampai lupa tugas-tugas dilakukan. Ya, kalau kita melakukan itu dan kita selalu meminta pertolongan Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan sukacita yang tidak pernah hilang. Wah, ternyata indah sekali adik-adik ketika kita mendapatkan sukacita dari Tuhan. Nah, bagaimana? Sudah mengerti ya dengan firman Tuhan hari ini? Nasihat firman Tuhan hari ini? Sudah mengerti ya? Iya, berarti mulai hari ini kita harus mengubah pola pikir kita, mengubah sikap kita. Jika kita merasa susah, merasa sedih, boleh melakukan hal-hal yang mungkin sifatnya menghibur sementara, tetapi yang terutama adalah datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mohon sukacita Tuhan melingkupi kita semua, melingkupi hidupmu, dan kita bisa menikmati hari-hari kita penuh dengan kegembiraan. Karena apa? Karena sumber sukacita itu sudah kita miliki. Amin. Ya, adik-adik, biarlah hari ini kita akan belajar untuk mengikuti firman Tuhan dengan selalu memiliki sumber sukacita itu. Baik adik-adik, untuk ayat Mas hari ini terdapat pada Nehemia 8 ayat 11c.
Akan dibuka ayat masnya Nehemia 8 ayat 11c. Kita baca bersama-sama ya. Semua sudah buka? Oke, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Iya. Iya. Baik adik-adik, untuk aktivitas hari ini nanti kakak akan share di grup komisi anak. Tidak sulit, cermati dengan sungguh perintahnya. Nanti yang adik-adik balita bisa dibantu mamanya atau kakaknya. Sementara mungkin prarem bisa bekerja sendiri. Jangan lupa ya, dikirim nanti ada link yang bisa atau tempat mengirim. Ya, itu sebagai juga bukti presensi atau kehadiranmu mengikuti ibadah KA. Oke, kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini Tuhan sudah menasihati kami bagaimana kami bisa mendapatkan sukacita, kegembiraan, kesenangan yang abadi dari Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami ketika kami lari dari kesedihan kami mencari kesenangan, kegembiraan dengan cara-cara kami. Tetapi cara kami kadang membuat kami lupa beribadah, kami lupa untuk berdoa, kami lupa pada Tuhan. Kami justru sibuk dengan cara-cara kami untuk mendapatkan kegembiraan. Tuhan ampuni kami. Saat ini tolong kami untuk menjadi anak-anak yang berhikmat, bisa merasakan sukacita Tuhan dengan selalu menghadirkan sumber sukacita Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dipimpin Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita, sehingga dimanapun kami berada, kami juga bisa memberi sukacita bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi gimana? Sudah belajar firman Tuhan kan sama Kak Jum? Nah, kita belajar supaya kita selalu berharap sama Tuhan, supaya kita dikasih sukacita yang tidak akan pernah hilang. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mempersiapkan uangnya, nanti dikumpulkan dengan orang tua biar nanti bisa dibawa ke gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kak Lisa akan memimpin doa syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh digunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, tempat di mana kami tinggal. Tuhan, negara kami masih menghadapi pandemi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong seluruh masyarakat yang ada di Indonesia agar kami tetap sehat dan kuat dalam menjalani aktivitas kami.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk studi dan pendidikan kami. Kami mau berdoa supaya kami punya semangat untuk rajin belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kami berdoa juga untuk orang tua dan keluarga kami. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian lagi. Semuanya kita bangkit berdiri lagi, terus kita akan menyanyi lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita kembali bersatu di dalam doa. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani kami hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk ikut ibadah minggu depan, dan selagi menunggu ibadah minggu depan tetap jaga kesehatan, tetap makan yang banyak, istirahat yang banyak, jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.